Sahabat Kompas.com, penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 semakin dekat. Kalender jadwal sudah menunjukkan hitungan mundur 100 hari dari jadwal penyelenggaraan yang akan dilangsungkan pada 4 Juni 2022. Meski demikian, pembangunan sirkuit masih menemui kendala, yakni banyaknya area yang masih dipenuhi tanah lumpur. Penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari Jaya Konstruksi Ari Wibowo mengatakan area berlumpur ini ada pada zona 5 yang panjangnya mencapai 1,04 km. Ia mengakui pengerjaan sirkuit ini sangat menguras energi dan konsentrasi lantaran 40% bagian sirkuit ada pada zona 5. Memang kedua zona tersebut mempunyai tanah dasar yang tadinya adalah buangan-buangan dari keruk lumpur seperti yang sudah diberitakan ya. Tapi saat ini kita sudah menyelesaikan konstruksi di bawah untuk kedua zona tersebut. Jadi insya Allah pekerjaan tersulitnya sudah bisa kita lalui. Karena dikejar waktu dan harus memiliki material siap pakai dalam jumlah besar, Jaya Konstruksi akhirnya memutar otak. Mereka pun memilih menggunakan kayu galang dan bambu yang bahannya tersedia dalam jumlah besar dan mudah dikirim ke lokasi sirkuit. Ari mengatakan puluhan ribu kayu galang itu digunakan untuk memadatkan tanah dengan metode cerucuk atau ditanam di fondasi dasar sirkuit. Sementara material bambu akan digunakan sebagai alas dasar pembangunan lintasan. Material bambu digunakan untuk melapisi bagian bawah sirkuit agar tanah lunak tempat pembuangan lumpur tidak turun saat lintasan selesai dibangun. Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Saroni mengatakan pembangunan sirkuit dikerjakan 24 jam non-stop. Hal ini dilakukan agar proyek tersebut dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Selain bekerja 24 jam, Saroni juga meminta Jaya Konstruksi menambah tenaga kerja yang kini jumlahnya 565 itu. Namun, PT Jakpro selaku pihak penyelenggara Formula E menyebutkan pengerjaan proyek akan dibagi menjadi 3 shift untuk menjaga stamina para pekerja. Jaya Konstruksi menyebutkan saat ini pembangunan sirkuit Formula E sudah rampung 28,5%. Mereka mengklaim progres tersebut telah melebihi target rencana awal. Pada rencana awal, target pembangunan sirkuit per 22 Februari 2022 adalah 19,69%. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan melampaui 8% dari target. Sekarang rencananya kita di progres per hari ini adalah 19,6, kita saat ini mencapai 28,5, kemarin tadi yang saya sebutkan Pak Dirut tadi ada progres sampai tanggal 21. Pekerjaan kita ini panjangnya 2,4, dengan jumlah tikungan ada 18. Tadi yang disampaikan Pak Ananda Mikola tadi ada di tikungan ke-13, yang mempunyai super elevasi sampai 6%. Sehingga antara kiri dengan kanan itu beda elevasinya sampai 84 cm. Proyek kejar tayang Pemprov DKI ini pun ditanggapi oleh Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga. Ia tak menyangka pembangunan sirkuit bisa sangat cepat. Pandapotan menduga klaim Jaya Konstruksi yang menyebutkan proyek sudah rampung 28,5% tak sepenuhnya dikerjakan saat ini.
Menurutnya, bagian sirkuit yang sudah jadi di lokasi juga dihitung sebagai progres. Kalau dia katakan dia udah bisa standar selesai 28,sekian% ya sangat fantastis ya. Tapi mungkin kesiapan yang dianggap 28% itu adalah mungkin karena udah ada dulu spek atau yang sudah matang, yang sudah ada dulu, mungkin dianggap bagian daripada persiapan untuk Formula E-nya, bukan bagian dari kontrak kerjanya mungkin. Meski menemui kendala di lapangan, pihak kontraktor dan penyelenggara Formula E optimis sirkuit bisa selesai tepat waktu. Pasalnya, sirkuit akan menggunakan tipe semi permanen yang memakan waktu pengerjaan lebih singkat dibandingkan pembangunan sirkuit permanen seperti Mandalika. Selain itu, pengerasan lintasan juga bisa jauh lebih cepat karena menggunakan sistem cerucuk. Dan yang tak kalah penting, proses pengerjaan sirkuit juga dipantau secara berkala oleh Formula E Operations. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.